Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berisikan anggota Hanun Hanifah, Kaila Aisyah, Maura Anisya, Mediana Dita, Najwa Alia, dan Raisya Dafa ingin menjelaskan tentang ideologi komunis. Komunisme sudah ada sejak tahun 1848. Konsep atau paham komunisme ini pertama kali dicetus oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Politik. Manifesto politik mereka pada saat itu berisi teori analisis pendekatan komunis untuk perjuangan kelas masyarakat dan kesejahteraan ekonomi yang pada akhirnya menjadi suatu gerakan yang paling berpengaruh pada saat itu. Komunisme sendiri muncul secara pesat di Eropa setelah terjadinya revolusi industri. Latar belakang munculnya ideologi ini dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi di berbagai negara Eropa pada segi industrinya. Kemudian, revolusi industri ini juga telah melahirkan kelas-kelas sosial baru seperti kelas buruh, majikan, dan pemilik modal atau kapital. Orang-orang yang berada pada kelas berkuasa ini lebih mementingkan kesejahteraan ekonominya sendiri dibandingkan kelas-kelas lainnya, sehingga bagi para kelas buruh maupun petani selalu saja mengalami penindasan. Karl Marx dengan paham komunismenya ini ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil, tidak mengenal kelas, mengutamakan hak setiap orang, dan tidak bergantung kepada Tuhan maupun agama. Karena menurut Karl Marx, agama itu merupakan tempat pelarian manusia dari kenyataan yang tidak bisa dihadapinya. Sejak itu, komunisme telah berkembang pesat dan diterima banyak di kalangan maupun di banyak negara, apalagi saat terbentuknya Uni Soviet dan komunisme internasional atau Komintern di Rusia. Disitulah komunisme berada pada puncak kejayaannya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua dan akhir Perang Dingin Revolusi 1989, paham komunis pun mulai ditinggalkan. Kemudian dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 juga lebih meruntuhkan paham tersebut. Namun di berbagai negara masih ada yang menganut paham komunisme ini, seperti negara Republik Rakyat Tiongkok, negara Korea Utara, negara Vietnam, Laos, dan negara Kuba. Komunisme adalah ideologi ekonomi yang mendukung masyarakat tanpa kelas, di mana semua properti dan kekayaan dimiliki bersama, bukan oleh individu. Ideologi komunis dikembangkan oleh Karl Marx dan merupakan kebalikan dari kapitalis, yang mengandalkan demokrasi dan produksi modal untuk membentuk masyarakat. Nah, pengertian ideologi komunisme bisa merujuk pada partai-partai politik tertentu. Pada intinya, komunisme merupakan ideologi kesetaraan ekonomi melalui penghapusan kepemilikan pribadi. Keyakinan komunisme yang paling terkenal diungkapkan oleh Karl Marx yang berpusat pada gagasan bahwa ketidaksetaraan dan penderitaan diakibatkan oleh kapitalisme. Di bawah kapitalisme, pelaku bisnis swasta dan perusahaan mempunyai semua pabrik, peralatan, dan sumber daya lainnya yang disebut alat produksi. Para pemilik ini, menurut doktrin komunis, bisa mengeksploitasi para pekerja yang dipaksa untuk menjual tenaga kerja mereka dengan upah. Nah, komunisme itu berbeda dengan sosialisme, walaupun keduanya memiliki kesamaan, di mana kedua filosofi menganjurkan kesetaraan ekonomi dengan kepemilikan negara atas berbagai barang dan jasa. Namun, sosialisme itu biasanya bekerja melalui struktur demokrasi yang ada di negara-negara kapitalis. Hai, gue Najwa, absen 25 dari kelas 11 IPS 2. Kali ini gue akan ngejelasin tentang ciri-ciri ideologi komunisme. Jadi yang pertama, mereka mengajarkan teori bahwa tidak ada kesenjangan antara kaum proletariat dengan kaum pemilik tanah. Nah, teori ini tuh yang menimbulkan pertentangan antara kedua kelompok tersebut. Nah, terus yang kedua, mereka mengajarkan teori tentang pertentangan kelas dalam masyarakat. Jadi mereka menghapuskan properti pribadi gitu biar kayak merata. Terus tiga, doktrin komunis selalu mengajak semua lapisan masyarakat untuk berevolusi. Yang keempat, semua alat produksi, alat transportasi, dan alat komunikasi berada di bawah kepemilikan dan kontrol negara. Terus yang kelima, mereka menganut sistem satu partai, jadi tidak ada partai oposisi. Melanggar HAM gak sih? Terus yang keenam, sistem ekonomi komunis adalah penghapusan kepemilikan swasta atas
alat-alat produksi. Jadi mereka nggak ada yang bisa bikin bisnis pribadi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, dalam sistem komunis, negara bertanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan dan kompensasi sesuai dengan kemampuan setiap individu, sehingga ideologi berusaha untuk memakmurkan rakyatnya. Tapi faktanya banyak tuan tanah yang melenyapkan paham ini dan menghabiskan lawan komunismenya. That's all. Negara pertama yang menganut komunisme yaitu Jerman Timur atau yang dikenal juga sebagai Republik Demokratik Jerman, pernah menjadi bagian komunis dari negara Jerman yang terpecah. Pada tahun 1949, Jerman yang kalah perang terpaksa menerima sanksi apapun yang diberikan oleh pemenang dari perang, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada waktu itu, hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat sedang memanas, sehingga kedua negara ini memutuskan untuk memecah Jerman menjadi dua bagian untuk memasukkan ideologinya masing-masing. Negara ini sangat kental dengan paham komunisme, di mana semua sektor termasuk perekonomian dikontrol oleh negara. Di tahun 1961, didirikanlah tembok Berlin yang memisahkan wilayah Jerman Timur dan Jerman Barat. Namun, dalam revolusi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1989, rakyat yang menuntut hak kebebasan sebagai warga negara kepada pemerintah Jerman Timur berhasil melemahkan pemerintahan. Negara kedua yaitu Yugoslavia. Yugoslavia atau juga disebut sebagai Republik Rakyat Federal Yugoslavia atau Republik Sosialis Federal Yugoslavia juga merupakan negara yang pernah menganut ideologi komunisme. Negara ini terletak di Eropa Tengah dan terdiri dari 6 republik sosialis. Keenam republik tersebut yaitu Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia. Negara yang memiliki ibu kota federal di Belgrade ini berdiri setelah keruntuhan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Peter II. Pada tahun 1980, Josip Broz Tito meninggal yang menyebabkan perekonomian Yugoslavia mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, angka pengangguran meningkat dan inflasi meningkat. Hal ini menyebabkan perekonomian yang tidak stabil yang juga diperparah oleh munculnya gerakan separatis nasionalisme etnik di tahun 1980 hingga awal tahun 1990. Pada akhirnya, pada tahun 1992, Yugoslavia terpecah menjadi beberapa negara yang berbeda. Selanjutnya yaitu negara Tiongkok. Saat ini, Tiongkok menjadi negara yang menganut ideologi komunisme terbesar di dunia. Meski begitu, secara ekonomi, Tiongkok masih termasuk menganut liberalisme dan kapitalisme. Sistem partai di Tiongkok adalah sistem partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Xi Jinping yang merupakan sekretaris jenderal partai merupakan presiden Tiongkok. Lalu selanjutnya adalah negara Korea Utara. Korea Utara juga merupakan negara yang terkenal menganut ideologi komunis. Saat ini, Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-un yang memegang kendali penuh atas perekonomian, informasi, pengambilan kebijakan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang menjadi contoh ideologi komunisme yang diterapkan di sebuah negara. Lalu, negara selanjutnya yaitu Kuba. Negara yang menganut ideologi komunisme lainnya yaitu Kuba, sebuah negara di Amerika Tengah. Negara yang sangat kental dengan suasana Latin ini dipimpin oleh Raul Castro yang juga menjabat sebagai sekretaris utama Partai Komunis Kuba. Negara ini mulai menganut konstitusi pada tahun 1992, yaitu konstitusi yang berisi bahwa Kuba berlandaskan pemikiran Jose Marti dan ide sosial politik Marx, Engels, dan Lenin. Lalu negara selanjutnya yaitu negara Laos. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Laos merupakan salah satu negara yang masih menganut ideologi komunisme hingga sekarang. Satu-satunya partai resmi yang berdiri di negara ini adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos. Pemimpin negara ini adalah Presiden Bonhang Phorachatik yang juga merupakan sekretaris jenderal Partai Revolusioner Rakyat Laos. Sementara itu, Thongloun Sisoulith yang merupakan Perdana Menteri Laos juga anggota dari Politbiro Partai Revolusioner Rakyat Laos. Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Sneevliet. Sneevliet merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Bersama Adolf Bars yang mendirikan ISDV. Awalnya, organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi
berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya Sarekat Islam, yang dipimpin oleh Semaun. Kemudian SI terbelah menjadi SI Merah dan SI Putih. Akhirnya, SI Merahlah yang menjadi Partai Komunis, serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948, hingga 1965, yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno. 5 tahun kemudian, tepatnya 1917, lahir Partai Komunis Indonesia. Namun nama PKI belum besar karena dibuat secara diam-diam dan menjadi fraksi kiri dalam SI. Dalam sejarahnya di Indonesia, PKI melakukan 3 pemberontakan. Pemberontakan pertama adalah tahun 1926. Pemberontakan ini gagal dan PKI dilibas pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Gerakan bawah tanah membangkitkan PKI hingga kembali solid. Pada 1948, PKI melancarkan pemberontakan kedua. Pemberontakan berniat meruntuhkan RI dan menggantinya dengan negara komunis. Upaya kedua ini kembali gagal. Literatur mencatat pemberontakan ketiga dilakukan pada 1965, lagi-lagi gagal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.